Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 14 yang ayat yang ke-26 sampai yang ke-40. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya beroleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika orang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa orang yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat yang terjadi di jemaat Korintus sudah tidak dapat disembunyikan lagi. Karena persaingan itu dinyatakan secara terang-terangan dalam pertemuan ibadah jemaat. Semua kelompok ingin sekali menonjol dengan cara yang meremehkan serta mengganggu kelompok lainnya. Kelompok yang satu ingin mendominasi, sementara kelompok yang lain juga tidak mau mengalah. Orang berbahasa roh tidak lagi memedulikan apakah orang lain mengerti atau tidak di ayat 27. Nah, kelompok yang memiliki karunia bernubuat juga tidak bisa menahan diri. Semua ingin memperoleh kesempatan dan waktu yang sama untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Ditambah lagi dengan kehadiran kelompok perempuan yang rupanya di masyarakat Yunani sampai Romawi tidak pernah mendapat peran, perhatian, serta menjadi kelompok yang harus selalu bungkam. Mereka juga menuntut kesempatan untuk tampil di pertemuan jemaat. Bapak, Ibu, pertemuan jemaat yang semestinya yaitu berpusat kepada Allah, dan seharusnya orang yang hadir dengan sikap sopan sekarang sudah berubah menjadi ajang manusia menampilkan diri.
bukan kesejahteraan dan berkat yang mereka terima, tetapi sikap bermusuhan yang menyakitkan. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Marilah kita memiliki sikap beribadah yang tertib dan sopan, sehingga itu suatu menjadi petunjuk bahwa kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.